Halo, di video kali ini aku mau bahas pemikiran politiknya Bung Karno. Kita kupas idenya dari buku Di Bawah Bendera Revolusi yuk. Jadi, kalau kita ngomongin Bung Karno, pasti yang terbayang itu proklamator dan presiden pertama RI. Tapi lewat buku ini, kita bisa lihat sisi lain beliau sebagai pemikir politik yang sangat progresif. Kita akan kupas ide-idenya tentang nasionalisme, marxisme, hingga revolusi, dan gimana semua itu masih relevan banget hingga sekarang. Jadi, buku Di Bawah Bendera Revolusi ini adalah kumpulan tulisan dan pidato Bung Karno dari masa sebelum kemerdekaan hingga awal-awal Indonesia merdeka. Dari tulisan-tulisan ini, kita bisa paham bahwa Soekarno punya visi besar tentang bagaimana Indonesia seharusnya dibangun. Ia mengkritik keras kolonialisme bukan cuma sebagai penjajahan fisik, tapi juga penjajahan pikiran. Soekarno menginginkan Indonesia merdeka secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Yuk, langsung saja kita masuk materi tentang nasionalisme, marxisme, hingga revolusi. Jadi, nasionalisme itu salah satu ide Bung Karno, tapi bukan nasionalisme yang sempit atau eksklusif. Bung Karno menyebut nasionalismenya sebagai nasionalisme yang hidup, yang dinamis, dan yang berjiwa internasional. Artinya, cinta tanah air bukan berarti membenci bangsa lain. Nasionalisme Soekarno adalah alat perjuangan melawan kolonialisme, sekaligus alat untuk mempersatukan rakyat dari berbagai latar belakang, agama, suku, dan budaya. Karena bagi dia, tanpa persatuan, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Nah, konsep yang paling khas dari Soekarno adalah marxisme. Ini adalah bentuk sosialisme ala Indonesia. Ia terinspirasi dari petani kecil bernama Marhain di Bandung. Marhain adalah simbol dari rakyat kecil yang punya alat produksi sendiri, tapi hidupnya tetap tertindas. Dari situ, Soekarno menyimpulkan bahwa sistem kapitalisme barat dan feodalisme timur sama-sama menindas. Maka lahirlah marxisme, yang intinya adalah memperjuangkan keadilan sosial dan kedaulatan rakyat, tapi dengan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia. Kemudian, bagi Bung Karno, revolusi bukan cuma soal menggulingkan penjajah, tapi perubahan total. Revolusi harus mengubah struktur sosial, sistem ekonomi, dan cara berpikir masyarakat. Ia menekankan bahwa revolusi Indonesia adalah revolusi nasional, politik, sekaligus sosial. Tapi yang menarik, revolusi ini harus dilakukan dengan semangat gotong royong. Rakyat adalah pelaku utama revolusi, bukan hanya elit politik. Jadi, kalau kita lihat hari ini, pemikiran-pemikiran Bung Karno masih sangat relevan. Tantangan kita memang berubah, tapi semangat untuk mewujudkan keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan persatuan masih jadi hal penting. Semoga video ini bisa jadi awal buat kita semua lebih kenal, lebih ngerti, dan lebih menghidupkan kembali ide-ide besar dari Bung Karno. Sampai jumpa di video selanjutnya.